Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang SD Atori, jawab semoga berkah dan menyenangkan. Diulang, SD Atori, dua kali lagi. SD Atori, sekali lagi. SD Atori, dari tadi ngantuk. Jangan ngantuk ya dengan kepada Pak Suyono, Pak kabar? Beliau Pak Suyono orang yang menjadi perintis dari Atorik dari awal, salah satunya bersama teman-teman yang lain. Semoga Allah segera menyehatkannya. Kepada Pak Swahadi, Pak Joko, Pak Eko, Pak Panu, dan Mas Tri dan semua jajaran guru yang saya cintai. Apa kabar? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tidaklah kita berkumpul di sini kecuali karena satu tujuan, itu menggapai surga. Tidak ada satupun yang hadir kecuali menginginkannya. Jalannya dengan menyekolahkan anak-anak kita di sekolah Al-Quran, dan kepada wisudawan, wisudawati, maka baik-baiklah dengan mengemban ilmu yang telah ditanamkan oleh para guru. Di acara wisuda ini maka banyak sekali nasihat yang harus disampaikan. Pertama, buat diri saya yang memberi nasihat, jangan sampai kita seperti lilin yang sanggup menerangi orang lain tetapi kita sendiri hancur. Kemudian kepada yayasan, ketahuilah bahwasanya yayasan itu hanyalah sarana, jangan dijadikan yayasan sebagai tujuan. Jangan dijadikan yayasan sebagai tujuan. Bukan itu. Tujuan kita semuanya adalah surga. Caranya dengan menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah. Maka biasa awal menanam maka orang tidak peduli, tetapi apabila tanaman sudah tumbuh, apalagi sudah menampakkan buahnya, dikhawatirkan monyet-monyet akan naik untuk mengambil buah yang sudah mulai mati. Ini tidak boleh terjadi. Artinya sarana jangan dijadikan tujuan. Tujuan jangan dilarikan hanya karena sarana. Adanya sekolahan sarana, adanya yayasan sarana. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Maka antum sebagai ketua yayasan, ketua pembina, anggota pembina, sebagai guru, sebagai wali murid, kita semua ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Niatkan apa yang kita ucapkan, yang kita kerjakan hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keikhlasan inilah yang harus terus diingatkan. Walaupun kita sering mengatakan kalau saya sih ikhlas, kalau saya sih ikhlas, berarti yang lain tidak ikhlas. Ini nggak boleh. Jadi semoga kita ikhlas. Jangan bilang saya ikhlas. Orang yang mengaku saya ikhlas, dia belum ikhlas. Orang yang mengaku saya ikhlas, dia belum ikhlas. Maka yang bisa kita ucapkan, semoga Allah mengikhlaskan saya. Begitu terus doa. Kenapa harus ikhlas? Karena al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itu adalah rahasia kesuksesan. Pegang terus nasihat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, kata beliau, al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itu adalah rahasia kesuksesan. Bagaimana mungkin orang yang ikhlas tidak sukses? Orang yang ikhlas, dia tidak peduli dihina orang, dicela orang, dimaki-maki orang, dia terus jalankan kerja
Jadi ikhlas adalah rahasia kesuksesan. Bersama saya seorang mantan camat Cibatu Garut di kamar di Mekah kemarin umroh, umur udah 69, tapi dia masih tegar, masih bisa naik gunung turun gunung. Saya tanya, Pak, apa sih rahasianya bisa sehat seperti itu? Dia bilang ikhlas saja. Dimaki-maki, di demo ketika jadi camat, permusuhan orang berat sama dia, tapi dia santai-santai karena Allah yang tahu semua. Orang melihat kita hanya dari luarnya, tapi yang tahu diri kita hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu dia 69, sudah putih semua rambutnya, tapi dia masih bisa membimbing umroh penuh. Semoga kita sehat dan panjang umur untuk kita. Sehingga keikhlasan. Guru-guru yang kerja di Torik mungkin gajinya kecil. Kecil apa kecil? Tahu sih sama. Kalau nggak ikhlas maka udah banyak ubah. Maka niatkan, jangan kita mengharapkan apa yang ada di dunia. Nggak apa-apa, buktinya masih bisa makan. Buktinya masih punya motor walaupun sabar. Karena dalam berjuang ini kita sama-sama berjuang. Jangan memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi pikirkanlah apa yang bisa saya berikan. Sudah ngasih apa kita untuk at-tauhid? Bukan at-tauhidnya, tetapi at-tauhid dan sunnah nanti yang kita perjuangkan. Jadi jangan mikirin, yang penting bagaimana kita bisa ada kontribusi untuk mendukung tauhid, mendukung sunnah, dengan harapan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW nanti di jannah. Dengan mengingat itu, insya Allah hati menjadi lega. Dapat gaji dikit, alhamdulillah. Jadi bukan ini yang diharapkan, tapi surga yang kita harapkan. Kemudian kepada wisudawan, wisudawati, anak-anakku, ya, masya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi antum semuanya. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran tujuannya adalah sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, di samping dibaca, dihafalkan, yang lebih penting dari itu semua adalah memfokuskan tentang maknanya, arti yang dikandung di dalamnya. Jangan sampai ada orang hafal Quran tetapi dia berbuat syirik. Sampai-sampai dia pengen jadi penghafal Quran, dia datang ke kuburan kakeknya, ke kuburan neneknya, minta kepada neneknya, kakeknya yang sudah dikubur agar dia bisa hafal Quran. Lalu apa gunanya dia hafal Quran? Tetapi dia berbuat syirik, memohon kepada selain Allah, maka nggak ada gunanya hafal Quran. Khawarij hafal Quran, orang Mu'tazilah mereka hafal Quran. Bahkan Khawarij dikatakan, kalau kamu bandingkan wahai ahlu sunnah baca Quranmu dengan baca Quran mereka, kamu akan meremehkan baca Quranmu daripada baca Quran mereka. Tetapi Islam keluar seperti panah yang keluar dari binatang buruan, cepat sekali keluar. Karena pandai menghafal Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Maka yang penting pahami maknanya, belajar Quran, belajar sunnah, belajar sirah Nabi dan para sahabatnya. Bagaimana manifestasi Quran dan sunnah dalam kehidupan sehari-hari, lihat Nabi, lihat para sahabat. Kalau tidak, apa yang terjadi? Dia baca Al-Quran tentang wajibnya zakat fitri misalnya. Zaman sekarang ini orang miskin gak butuh makan minum doang. Zaman sekarang ini anak orang miskin butuh gedung pendidikan, butuh sekolah. Akhirnya zakat fitri di Az-Zaitun minimal waktu itu 60.000, maksimalnya 2 juta atau 2 miliar maksimal. Ditulis di majalah mereka dan itu sebagai ekor. Al-Quran yang dia tawarkan, tetapi pemahaman mereka yang menyimpang. Kemudian ketika ditanya ikut madhab siapa, saya tahu. Ini kacau. Makanya penghafal Al-Quran yang lebih penting dulu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak menambah 10 ayat sampai kami memahami dan mengamalkannya.
10 ayat tapi paham dan diamalkan, itu lebih baik daripada hafal 30 juz Al-Quran tapi nggak ngerti maknanya. Maka nggak masalah. Mungkin kurikulum yang akan datang bagaimana anak-anak yang hadir ini yang sudah diwisudakan tahu artinya Al-Fatihah, tahu artinya ayat kursi. Orang kalau tahu artinya ayat kursi hebat sekali. Ketika dia nanya siapa Tuhanmu, Tuhanku adalah Allah. Siapa Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan Allah yang tidak lihat Tuhan selain Dia. Dia yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Tuhanmu lemah apa kuat? Tidur apa tidak? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apakah Tuhan bisa mati? Tidak pernah mati. Al-Hayyu Al-Qayyum. Tahu artinya ayat kursi, dia bisa menanamkan dalam dirinya keyakinan tentang siapa Tuhannya yang disembah setiap hari. Tapi kalau nggak ngerti artinya ayat kursi, nggak ngerti ayatnya Al-Fatihah, lalu bagaimana dia akan tertanam akidah di dalam hatinya? Mbah saya masih hidup di Solo Timur, namanya Mbah Siro. Pernah saya ceritakan. Dia nggak ngerti ilmu agama yang banyak, tapi dia hafal Al-Fatihah dengan artinya bahasa Jawa. Kanan, kiri, depan, belakang itu lingkungannya Nasrani. Sehingga kalau kita mau ke masjid harus keluar dari kompleknya. Tetapi dia bertahan sebagai muslim sampai sekarang, dan anak-anaknya terus komit dalam Islamnya karena bapaknya punya kekuatan, yaitu hafal Al-Fatihah, hafal artinya, dan dia bisa menjadi imam sholat di tengah keluarga. Itulah pentingnya. Enggak banyak-banyak hafalannya, tapi bisa kokoh. Tetapi mereka yang hafal Al-Quran, kemudian dia enggak memahami maknanya, atau mungkin paham tapi dengan pemahaman yang berbeda. Lihatlah sekarang ini banyak tokoh-tokoh yang katanya mereka lulusan Al-Quran, hafal Al-Quran, tetapi ketika memimpin di tengah masyarakat justru menyesatkan umat. Ini kita tidak mau. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, kepada para wisudawan, wisudawati, kemudian para wali yang hadir, kepada para guru yang lain, dan kepada pengurus yayasan, menuntut ilmu itu nggak ada akhirnya. Bukan berarti di wisuda itu sudah selesai. Maka ada ilmu yang harus terus dikaji. Ini ilmu-ilmu yang ada di majelis-majelis ilmu yang ada, hadir di sana, duduk di sana. Bisa setiap pekan, nggak bisa setiap pekan, sebulan sekali, nggak bisa minimal setahun sekali. Itu untuk batas yang kurang diperhitungkan. Para ulama menasihati kita untuk belajar kurang-kurangnya sepekan sekali, paling banyak 3 kali sepekan. Lebih dari 3 kali maka akan membosankan. Kecuali mereka yang menjadi penuntut ilmu di ma'had misalnya, maka tiap hari tidak mengapa. Tapi untuk kita yang berada di tengah masyarakat yang punya kesibukan yang banyak, maka sekurang-kurangnya belajar sepekan sekali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa yang menghalangimu? Apa yang menghalangimu untuk mengajari kami setiap hari? Tidak ada yang menghalangiku untuk mengajar kalian setiap hari, kecuali aku takut kalian bosan. Maka ngaji untuk wali muridnya minimal seminggu sekali. Terakhir, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dia bisa menaklukkan Romawi waktu itu 3.000 pasukan muslimin, 200.000 pasukan kafirin dari ahli kitab. Tetapi Khalid bin Walid bisa memenangkannya. Di akhir pertempuran disebutkan dalam Sirah Khulafaur Rasyidin, ditanya pimpinan Nasrani oleh Raja Heraklius, pimpinan mereka ditanya setelah kalah perang, apa yang menyebabkan kalian kalah melawan kaum muslimin? Bukankah dia manusia juga? Dijawab, dia manusia juga. Apakah jumlah mereka lebih banyak dari kalian? Jumlah kami lebih banyak daripada mereka. Lalu kenapa kalian kalah? Dijawab oleh pimpinan orang-orang Nasrani. Pertama yang menyebabkan kita kalah, mereka sholat tahajud, kita tidak sholat tahajud. Mereka sholat tahajud, kita tidak sholat tahajud. Yang kedua, mereka saum di siang hari, sedangkan kita biasa maksiat dan minum minuman keras. Kemudian yang ketiga, mereka itu orang-orang yang menepati janji.
sedangkan kita sering mengingkari janji. Dan mereka senantiasa berdoa kepada Tuhannya, kita lalai dari Tuhan kita. Maka perjuangan ini membangun yayasan untuk membela sunnah Nabi tidak akan ditolong oleh Allah kalau kita tidak menolong Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong dan Allah akan mengokohkan kedudukan. Maka pesan buat saya, buat antum semua yang hadir, siapapun hendaknya dalam berjuang jangan hanya mengandalkan strategi kita yang sudah diperhitungkan. Jangan hanya mengandalkan ilmu kita yang cetek. Jangan mengandalkan ekonomi kita yang miskin. Tetapi yang menjadi andalan kita adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Muridnya disuruh tahajud, guru-gurunya juga tahajud. Bahkan bagus sekali dikasih motivasi agar mereka saum Senin Kamis misalnya. Guru bertanya di kelas, siapa yang hari ini saum hari Senin? Siapa yang hari ini saumnya hari Kamis? Murid-murid yang mereka saum diberikan semangat. Ini pengamalan daripada Quran dan Sunnah yang dengan sebab itu menurut penuturan orang Nasrani yang ditanya oleh Heraklius penyebab kemenangan kaum muslimin. 3.000 pasukan bisa mengalahkan 200.000. Semoga ini menjadi penyemangat buat saya dan antum sekalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.